Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun nalatai, salam sujud kereden malempal, adil katalino, bajuramin kasaruga, basengat kajubata, arus arus arus. Pada podcast kali ini, kami akan menyampaikan tentang ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Gelombang 6 Angkatan 23. Saya, Sayono dari instansi SDN Kolam 1, Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Untuk membentuk karakter ASN yang kompeten dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya secara profesional, setiap ASN perlu memiliki nilai-nilai dasar aneka. Apa sih itu aneka? Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, bagaimana sih implementasinya? Mari kita simak podcast berikut ini yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjabarkan tentang akuntabilitas, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yuli, peserta Latsar CPNS Kabupaten Murung Raya tahun 2001, Angkatan 63, Kelompok 3, Unit Kerja SDN BW 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kata yang sering kita dengar terkait nilai dan nilai dasar PNS. Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar PNS yang perlu diinternalisasi, diaktualisasi, dan diimplementasikan sehingga menjadi karakter. Akuntabilitas dapat diartikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diemban dan hasil kinerja yang harus dicapai atas amanah yang diberikan. Berikut ini indikator nilai dasar akuntabilitas, yaitu jujur, bertanggung jawab, kejelasan target, integritas, mendulukan kepentingan publik, adil, transparan, dan netral. Sebagai PNS, kita harus memiliki kemampuan untuk memahami akuntabilitas guna membangun terciptanya sistem lingkungan organisasi yang akuntabel. Salah satu contoh penerapannya yaitu pelaporan rancangan pembelajaran secara berkala kepada kepala sekolah, datang tepat waktu ke sekolah, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan, tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi, berbagi informasi terupdate untuk mendorong kreativitas, tidak menyalahgunakan status kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Sekian dan terima kasih dari saya Yuli, kembali dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Janatun Nikmah. Instansi saya adalah dari SDN Kolam 1, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara itu meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. Kemudian menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya,
sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Berikut tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Misalnya, gerakan mencintai produk-produk dalam negeri dengan cara tetap menggunakan produk dalam negeri. Kemudian, contoh nasionalisme pada instansi saya atau pada tempat saya bekerja yaitu mematuhi aturan-aturan di sekolah, seperti misalnya datang ke sekolah tepat waktu, saling menghormati antar sesama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan juga sebagai guru atau tenaga pendidik wajib memiliki sikap atau perilaku nasionalisme. Hal ini agar anak didik juga bisa menerapkan sikap nasionalisme di sekolah. Seperti contohnya, menghormati guru di sekolah dan juga rajin belajar dan menerapkan sopan santun baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Mengikuti upacara bendera negara pada hari besar kenegaraan. Oleh sebab itu, sikap nasionalisme ini harus kita tanamkan pada diri kita sendiri sebagai guru agar anak didik kita juga turut mencontohi dan menanamkan jiwa nasionalisme tersebut pada diri mereka agar semangat nasionalisme tidak memudar pada generasi muda Indonesia. Itulah penjelasan mengenai nasionalisme dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Widya Stuti, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 23, Kelompok 3, Unit Kerja SDN Blewi 7, Kabupaten Murung Raya. Jadi di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai apa sih etika publik itu. ASN selaku pelayan publik memiliki etika publik yang harus dijaga. Contohnya dengan taat menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak ketika berada di ruang publik. Kemudian etika dalam berpakaian. Seorang ASN harus berpakaian rapi, bersih dan sopan, serta tidak berlebihan dalam menggunakan aksesoris. Selanjutnya, ASN selalu dituntut untuk bersikap sopan dan berkata santun kepada orang lain. Etika publik juga diterapkan dengan bijak menggunakan sosial media bagi ASN dengan tidak menyebarkan berita hoax kepada publik. Intinya, sebagai seorang ASN harus dituntut menjaga etika publik dikarenakan sebagai pelayan publik dalam pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanyono, peserta Latsar tahun 2021, gelombang 6, Angkatan 23, Kelompok 3, Unit Kerja SDN Kolam 1, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu adalah hal yang diperhatikan dan diterapkan sebagai seorang ASN yang baik, berjanji dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik dan bersih, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Komitmen mutu juga merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan yang baik. Sebagai seorang guru, ada beberapa penilaian komitmen mutu yang harus ditingkatkan seperti efektif. Efektif yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Seorang guru senantiasa melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan instrumen penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan standar pelajar serta menentukan
untuk umpan balik yang bermakna tentang pembelajaran siswa. Efisien yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Guru dengan berbagai fasilitas yang diberikan dituntut untuk menghasilkan berbagai media pembelajaran yang berkualitas maupun mengembangkan kompetensi siswa, serta mempermudah pemahaman dalam proses belajar. Nah, yang berikutnya, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Guru harus terus berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas yang diinginkan, melakukan perubahan pola pendekatan kepada siswa, merubah strategi penyampaian materi, bahkan berani merubah suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Dan yang selanjutnya, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Guru harus melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian, menerapkan indikator dan kompetensi inti dan kompetensi dasar, menyusun kisi-kisi soal yang mampu mengetahui kemampuan siswa, serta tekun memberi remedial dan penganyaan terpadu kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kriati Karmila, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 23, kelompok 3, unit kerja SDN Tumbang Tuan 1, Kabupaten Murung Raya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Nomor 20 Tahun 2021, yaitu: pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Untuk mengembangkan budaya anti korupsi, maka seorang ASN harus ditanamkan sejak dini ketika masuk menjadi ASN untuk berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri, yang sering dikenal sebagai 9 nilai-nilai anti korupsi. Beberapa contoh anti korupsi yang bisa diterapkan di sekolah, misalnya dalam datang tepat waktu ke sekolah, tidak meminta hadiah dari siswa ataupun siswi sebagai imbalan atas apa yang telah kita lakukan kepada mereka, menolak apabila ada oknum orang tua murid yang memiliki status sosial yang ingin meminta agar anaknya diberikan nilai terbaik. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu nilai-nilai dasar PNS atau aneka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.